Mobil keluarga zaman sekarang nggak bisa cuma modal muat banyak. Harus canggih, tampil keren, dan pastinya punya tenaga yang bisa diandalkan buat ngebut atau nanjak bareng satu RT. Nah, ini dia, SUV terbaru 7 penumpang yang bukan cuma ganteng, tapi juga pakai mesin turbo. Serius, ini mobil keluarga rasa mobil performa. Dan kerennya lagi, mobil ini debut globalnya langsung di Indonesia. Mobil pertama di dunia yang bawa nama Destinator ini bukan sekadar SUV biasa. Ini Mitsubishi Destinator. Jawaban Mitsubishi buat lawan-lawan macam Innova Zenix, Wuling Almas, bahkan Honda CR-V Turbo. Yuk kita bahas satu-satu dari luar sampai dalam, dari fitur sampai harga. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Langsung aja kita mulai dari yang bikin penasaran mesinnya. Mitsubishi Destinator ini ditenagai mesin 1,5 liter turbo Mi-VEC berkode 4B40, tenaga tembus 163 PS dan torsi 250 Nm. Angka yang sama kayak CR-V Turbo, tapi dengan harga yang lebih masuk akal. Karakter tenaganya linear banget, nggak terlalu meledak-ledak tapi juga nggak lemot. Dipadukan dengan CVT yang udah disetel responsif. Secara desain mukanya, ganteng maksimal. Lampu depan sudah full LED dengan DRL menyatu di grill akrilik yang ngasih kesan futuristik dan premium. Di bawahnya ada bumper yang tegas, lengkap dengan underguard warna silver buat ngasih efek SUV tangguh. Grillnya sendiri kelihatan padat dan elegan, mirip gaya X-Force tapi lebih maskulin. Geser ke samping, kita bisa lihat siluet yang proporsional banget. Velg 18 inci two-tone dengan desain palang sporty plus cladding hitam di sekitar fender bikin tampilan makin kekar. Ground clearance-nya 214 sampai 244 mm untuk ultimate. Buat jalanan Indonesia yang suka iseng kasih polisi tidur, mendadak ini jelas aman. Bagian belakangnya juga nggak kalah cakep. Lampu belakangnya pipih ala T-shape. Tailgate-nya lebar, cocok buat loading barang besar, dan bumper bawahnya punya aksen silver ala skid plate. Kesan SUV-nya dapat tapi tetap elegan, bukan yang berotot berlebihan. Masuk ke kabin, ini yang bikin kita mengangguk-angguk setuju. Interiornya clean dan modern. Layout dashboard-nya minimalis tanpa banyak tombol fisik, tapi tetap intuitif. Material soft touch di beberapa bagian bikin kabin nggak terasa murahan. Ada ambient lighting 64 warna dan ini SUV pertama Mitsubishi yang pakai ambient kayak mobil Eropa. Kursinya nyaman dan lebar dengan pengaturan elektrik untuk pengemudi. Baris kedua lega bisa sliding dan reclining, sementara baris ketiga cukup manusiawi untuk anak muda atau orang dewasa di bawah 175 cm. AC triple zone bikin semua penumpang adem merata. Ada panoramic sunroof juga yang bisa dikontrol dari layar, bukan tombol fisik. Gokil! Head unit 12,3 inci jadi pusat kontrol semuanya. Konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay sudah nirkabel dan suara keluar dari Yamaha Premium Sound System. Yes, Yamaha bukan cuma bisa bikin motor, tapi juga bikin audio mobil jadi nikmat di telinga. Fitur banyak, mulai dari auto hold, electronic parking brake, kamera 360, wireless charging, power tailgate, hingga air purifier bawaan pabrik. Untuk ukuran SUV harga segini, fitur-fitur ini bikin rival dari Jepang jadi kelihatan pelit. Sistem keselamatannya juga nggak main-main. Ada paket lengkap Mitsubishi Safety Sensing yang meliputi Adaptive Cruise Control, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert, hingga Forward Collision Mitigation. Bahkan ada Leading Car Departure Notification, jadi mobil bisa ngingetin kalau mobil depan udah jalan tapi kita masih sibuk ngaca. Ada 5 driving mode, normal, wet, tarmac, gravel, dan mood.
Ini ngasih impresi kalau mobil ini bisa diajak lebih dari sekadar city driving. Emang sih belum all-wheel drive full, tapi ada teknologi all-wheel control yang bantu traksi saat kondisi jalan tricky. Suspensinya disetel khusus buat jalanan Asia Tenggara, dan itu terasa banget. Bantingannya empuk tapi nggak limbung. Jalanan berlubang atau speed bump nggak bikin kabin berisik. Build quality-nya solid, panel nggak ada yang bunyi-bunyian aneh. NVH alias Noise Vibration Harshness juga terkendali. Di kecepatan 100 km per jam, kabin masih senyap. Kaca ganda di depan juga bantu redam suara luar. Di sini terasa effort Mitsubishi menjaga kualitas meskipun unit ini dirakit lokal. Varian yang ditawarkan ada 3, GLS, Exit, dan Ultimate. Harga resmi belum diumumkan saat video ini tayang, tapi estimasi mulai dari 400 sampai 500 jutaan. Dengan segala fitur yang ditawarkan, ini bisa jadi game change di kelas SUV 7-seater. Secara segmentasi, ini mobil berada di tengah-tengah antara Xpander Cross dan Pajero Sport. Bisa disebut sebagai jembatan buat keluarga yang pengen naik kelas dari MPV, tapi belum siap ke SUV ladder frame. Disinilah Destinator main cantik. Jadi bisa dibilang, ini SUV murah mewah turbo pertama Mitsubishi dan yang lebih gokil, pertama di dunia debutnya di Indonesia. Bukan Jepang, bukan Thailand, tapi Bekasi, bro. Kalau pabrikan Cina selama ini mimpi basah bikin SUV turbo murah, sekarang gantian Mitsubishi yang kasih mimpi buruk buat mereka. Buat kalian yang pengen SUV stylish, fitur lengkap, dan performa galak, menurut kami inilah mobil keluarga paling menggoda tahun ini.